Hari ini kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan HIV/AIDS dalam palliative care. Nah, untuk melakukan asuhan keperawatan HIV/AIDS, kita perlu mengingat ada pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, apa saja masalah keperawatan pada pasien, apa hasil yang diharapkan, intervensi apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana perencanaan pemulangan atau discharge planning, dan apa yang dapat dilakukan pada pasien. Kasusnya, wanita 35 tahun dengan HIV. Jadi ada seorang wanita berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit di ruang penyakit dalam dengan keluhan demam dan lemas dalam 1 minggu terakhir. Tulang tangan dan kakinya terasa sakit sejak 1 bulan yang lalu. Lalu selama sebulan terakhir pasien mengalami penurunan berat badan dari 55 menjadi 42 kg. Dan juga pasien mengeluhkan ada sariawan di mulut yang tidak kunjung sembuh. Pasien merasa mual dan muntah saat makan, nafsu makan menurun dan tubuh menjadi lemah. Tidak ada keluhan dalam BAB/BAK dan pasien dinyatakan positif HIV dari hasil lab. Untuk pengkajian fisik yang terfokus, tidak ada lesi di kepala, wajah simetris, konjungtiva anemis. Lalu mukosa mulut dipenuhi sariawan dan bercak putih. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada peningkatan CVP, dan tidak ada pembesaran tiroid. Untuk paru-paru, untuk inspeksi pemeriksaan bentuk dada simetris, palpasi, taktil fremitus, teraba simetris, lalu perkusi sonor, auskultasi, ronki di kedua lapang paru bagian atas. Untuk pemeriksaan jantung normal, suara jantung reguler S1 dan S2. Untuk pemeriksaan ekstremitas, CRT-nya kurang dari 2 detik dan terlihat adanya pruritic popular eruption di kedua kaki, ditunjukkan pada gambar. Untuk nyeri sosial, suami pasien bekerja di luar kota sehingga pulangnya hanya 1 bulan sekali sampai 3 bulan sekali. Pasien tidak memiliki riwayat berhubungan seksual selain dengan suami. Lalu suami pasien juga menderita HIV yang baru diketahui bersamaan dengan pasien. Lalu pasien merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari merawat 2 anaknya yang berusia 4 dan 2,5 tahun. Pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat merokok, konsumsi alkohol maupun obat-obatan. Juga tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. Untuk pengajian nyeri psikologis, tidak ada riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya. Lalu pasien merasa khawatir tentang anak-anaknya. Jika dia meninggal, siapa yang akan merawat anak-anaknya? Untuk nyeri spiritual, pasien mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan kegiatan keagamaan apapun sebagai seorang muslim. Lalu keinginannya adalah untuk diampuni dosanya oleh Tuhan dan minta kesempatan mempersiapkannya jika waktu kematian akan datang. Yang pertama, masalah keperawatan yang bisa kita angkat dari keluhan utamanya pasien yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Ini berhubungan dengan ada beberapa, namun di sini kita bisa lihat bahwa dia tidak mampu menyerap nutrisi, dia tidak mampu mencerna makanan karena lukanya, lalu ada dikeluhkan kurangnya nafsu makan. Jadi silahkan sesuai dengan pasien Anda menentukan berhubungan dengannya yang mana yang paling sesuai untuk pasien Anda. Nah, untuk ditandai dengan, ini kita bisa lihat dari data objektifnya, jika berat badan di bawah berat badan ideal. Lalu pasien mengalami luka atau ulkus di mulut dengan adanya sariawan dan bercak putih pada mulut. Untuk hasil yang diharapkan, kita bisa menuliskan kriteria waktu misalnya dalam perawatan 3 hari atau 5 hari. Nah, ini adalah kriterianya yaitu pasien akan mengkonsumsi jumlah kalori yang ideal sesuai dengan tinggi badan atau berat badan dan juga tingkat aktivitas. Juga pasien akan melaporkan peningkatan nafsu makan dan minat pada makanan. Untuk intervensi, kita bisa mengedukasi pasien mengenai efek samping pengobatan. Jika pasien merasakan pahit di mulut misalnya, karena itu adalah efek samping dari obat yang dia makan. Lalu
Yang kedua adalah menyediakan lingkungan yang kondusif untuk makan. Misalnya, menyediakan makanan yang hangat, lalu menyediakan makanan yang menggugah selera. Atau misalnya pasien tidak suka bubur, sukanya nasi. Nah, kita bisa kolaborasi dengan ahli gizi. Yang berikutnya adalah oral hygiene. Tentu saja pasien mengalami bercak putih di mulut, lalu sariawan, kita harus fasilitasi untuk pasien dapat melakukan oral hygiene tanpa merasakan sakit. Nah, tentu saja kita juga perlu kolaborasi memberikan terapi obat, terutama untuk sariawan di mulutnya, untuk jamur di mulutnya juga sesuai dengan indikasi. Lalu yang kelima adalah kolaborasi dengan ahli gizi untuk penentuan dietnya. Yang kedua adalah masalah keperawatannya risiko infeksi. Karena pasien mengalami HIV/AIDS, jadi dia sangat menurun imun tubuhnya, jadi ini bisa kita angkat. Nah, ini berhubungan dengan misalnya imunosupresi ya atau proses penyakit. Nah, ditandai dengannya karena ini risiko, jadi tidak ada tanda dan gejala karena masalahnya belum terjadi. Nah, untuk intervensi keperawatan ditujukannya tentu saja untuk pencegahan. Untuk hasil yang diharapkan, kita juga bisa menuliskan dalam 3 hari atau 5 hari. Nah, pasien akan tetap bebas dari infeksi. Lalu pasien akan mempertahankan jumlah CD4 di atas 500 sel per milimeter kubik. Lalu intervensinya adalah lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah merawat pasien. Tentu kita harus ingat ada 5 moments hand hygiene. Lalu kita juga bisa melakukan screening atau bertanya kepada pengunjung dan pengasuh pasien untuk adanya tanda-tanda infeksi. Lalu juga yang ketiga, berikan obat sesuai indikasi. Lalu kita juga bisa edukasi tentang melakukan tes lab yang rutin atau kontrol rutin. Lalu juga pasien perlu menjaga hubungan dengan tim perawatan HIV ketika dia sudah ada di rumah. Ini adalah beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul. Misalnya nyeri, karena pasien tadi mengatakan nyeri ya di tulang ya. Lalu citra tubuh yang terganggu, mungkin karena ada bintik-bintik pada kaki ya, ada sariawan makin kurus, jadi bisa saja citra tubuhnya terganggu. Lalu pola seksualitas yang tidak efektif karena dia dan suaminya sekarang mengalami HIV dan mengalami kelemahan tubuh. Lalu pasien mengatakan dia cemas, gimana kalau anak-anaknya tidak ada yang mengurus. Nah, juga bisa ada kehilangan dan berduka sesuai dengan perjalanan penyakit. Dan juga adanya distress spiritual yang pasien mengatakan dia merasa berdosa dan ingin disiapkan oleh Tuhan mengenai waktu jika waktu kematiannya sudah dekat. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut Anda dapat menemukan dalam link yang tercantum atau juga Anda dapat menemukan dalam jurnal atau artikel yang membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien HIV terutama dalam bidang palliative care. Untuk discharge planning atau rencana pemulangan, kita dapat melakukan edukasi tentang tes lab yang rutin karena pasien dengan HIV itu sesuai dengan perubahan pengobatannya perlu melakukan tes yang untuk mengetahui virulensinya. Nah, juga pasien perlu menjaga hubungan dengan tim perawatan HIV. Nah, misalnya dengan kontrol rutin, lalu juga karena tim dari perawatan ada banyak, misalnya perawatnya, dokternya, ada pekerja sosial, ada psikolog. Ini dapat membantu mereka menjalani kondisi penyakit mereka. Jadi ditanganinya secara holistik dan dalam tim. Nah, juga apakah rumah sakit tempat pasien tersebut berobat ada menyediakan perawatan di rumah atau call center atau nomor telepon yang dapat dihubungi untuk pasien dan keluarga. Nah, inilah contoh dari bagaimana mengerjakan asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV di dalam kondisi paliatif. Jadi Anda dapat mengembangkan lewat kasus-kasus yang Anda temui di klinik. Jadi sebetulnya sama saja ya, lihat dari keluhan utama, lalu kita lihat apa saja masalah-masalah prioritas yang ditangani. Jadi tidak perlu fokus sekali pada
oh ini harus yang psikologisnya keluar, oh ini harus yang spiritualnya. Tapi kita bisa lihat dari keempat total pain itu. Bagaimana masalah fisiknya, bagaimana masalah psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi selamat belajar dan selamat menemukan kasus dan membuat asuhan keperawatan dalam penyakit-penyakit lain dalam kondisi palliative care. Terima kasih.